Saya belum tahu isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya di UI aja ya. Gelar Dr. Bahlil Lahadalia ditangguhkan. Dua masalah berturut-turut menghampiri Bahlil Lahadalia alias Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Gelar doktornya ditangguhkan. Beberapa waktu lalu gelar Dr. Bahlil Lahadalia dari UI memang meninggalkan sejumlah kontroversi. Dan pada akhirnya UI pun memutuskan gelar Dr. Bahlil ditangguhkan. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat, MWA, UI KH Yahya Holil Stakuf, Rabu, 13 November 2024. Keputusan menangguhkan gelar Dr. Bahlil Lahadalia setelah menggelar rapat koordinasi 4 organ UI. Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa program doktor, S3, SKSG ditangguhkan, diujar KH Yahya Holil Stakuf dalam rilisnya. Putusan menangguhkan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022. Selanjutnya, UI akan mengikuti keputusan sidang etik. Keputusan ini merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. UI pun meminta maaf kepada masyarakat atas hal ini. Menurutnya, UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan program doktor, S3, di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. Tim investigasi pengawasan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan program doktor, S3, di SKSG. Mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Tak hanya itu, UI juga memutuskan untuk menunda sementara moratorium penerimaan mahasiswa baru di program doktor, S3, SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar, DGB, UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa program doktor, S3, di SKSG. Sekedar diketahui, sidang doktoral Bahlil digelar pada 16 Oktober 2024 lalu di Gedung Makara Art Center, Kampus UI, Depok. Bahlil pun dinyatakan lulus dengan predikat cum laude yang disampaikan oleh Guru Besar SKSG UI sekaligus Ketua Sidang, I Ketut Surajaya. Komersialisasi gelar Bahlil Lahadalia ditolak alumni UI. Ribuan alumni Universitas Indonesia, UI, menolak komersialisasi gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia hanya butuh 2 tahun mendapatkan gelar Dr. UI. Kini sudah ada 5.127 orang telah menandatangani petisi, ditolak komersialisasi gelar doktor, pertahankan integritas akademik, hingga Sabtu, 19 Oktober 2024, pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Petisi ini kemungkinan masih akan bertambah. Tak hanya alumni, Dewan Guru Besar UI juga turun tangan soal gelar Doktor Ketua Umum Golkar. Ia akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran pemberian gelar Dr. Bahlil dari Sekolah Kajian Strategik dan Global, SKSG. Pembuat petisi menyampaikan 4 tuntutan, yaitu pembentukan tim independen, mencabut gelar doktor dimaksud, meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian studi doktoral, dan meminta rektorat mempublikasikan persyaratan, prosedur, dan biaya terkait penyelesaian studi doktoral Bahlil. Sementara Bahlil Lahadalia mengatakan, gelar doktor tersebut diperoleh setelah menjalani proses yang mencakup kuliah, konsultasi, seminar, dan sidang terbuka promosi doktor. Saya nggak tahu, itu urusan internal kampusnya.
Tetapi saya kuliah itu aturannya mengatakan bahwa minimal S3 itu. Dalam ranah saya akan by riset, itu minimal 4 semester, dan saya sudah 4 semester. Itu saja, ya ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM. Bahlil meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka promosi doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, SKSG UI. Sidang berlangsung di Gedung Makara Art Center UI pada Rabu, 16 Oktober 2024, dan dipimpin oleh Ketua Sidang Profesor Dr. I. Ketut Surajaya, SS, MA. Penguji dalam sidang tersebut terdiri atas Dr. Margareta Hanita, SH, MSI, Profesor Dr. Ahanief Sahaghafur, Profesor Didik Junaidi Rajbini, MSc, PhD, Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI, dan Profesor Dr. Kosuke Mizuno. Sementara promotor sidang Dr. Bahlil terdiri dari Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSI, MM, serta kopromotor Dr. Teguh Dartanto, SE, ME dan Athor Subroto, PhD. Bahlil mengangkat isu hilirisasi komoditas nikel dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sementara itu, mengutip Kompas.id, Dewan Guru Besar UI menggelar rapat Komite I pada Jumat, 18 Oktober 2024, yang salah satu agendanya disebutkan tentang diskusi etika dan moral kasus Sekolah Kajian Strategik dan Global, SKSG. Selain itu, agendanya juga membahas laporan perkembangan rencana seminar web soal nilai, etika, dan moral masyarakat multikultural Indonesia. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam kelulusan program Dr. Bahlil dari SKSG. Kami akan koordinasi dengan Senat Akademik, jikata Harkristuti. Profil Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Utara pada 7 Agustus 1976. Ia terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya merupakan seorang kuli bangunan, sedangkan sang ibu bekerja sebagai buruh cuci. Namun, kini Bahlil dikenal sebagai pengusaha yang pernah menjabat sebagai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Saat ini, Bahlil Lahadalia mengemban tugas di pemerintahan sebagai Menteri ESDM. Sebelumnya, ia menjadi Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Bahlil Lahadalia tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dikutip dari situs BKPM.go.id, setelah sejumlah pekerjaan diembannya, Bahlil memutuskan untuk berhenti dari dan mendirikan perusahaan sendiri. Usahanya pun membuahkan hasil, hingga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Riva Capital sebagai perusahaan induk. Sementara karirnya sebagai wirausaha semakin lengkap saat Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, pada tahun 2015. Ia terpilih menjadi Ketua HIPMI periode 2015 hingga 2019. Bahlil juga memimpin delegasi perdagangan bagi pengusaha muda ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018, HIPMI Europe Trade Mission 2018. Dua masalah berturut-turut menghampiri Bahlil Lahadalia. Problem pertama, gelar doktornya ditangguhkan Universitas Indonesia, UI. Problem kedua, SK ed Art Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Bahlil Lahadalia dibatalkan PT UN Jakarta. Keputusan itu ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta, Rabu, 13 November 2024. PT UN Jakarta memutuskan, pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, ed Art, Golkar tidak sah. Menurut putusan PT UN Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MHH3A03 Tahun 2024 tentang pengesahan ed Art Partai Golkar yang baru, batal alias tidak berlaku. Padahal ed Art baru tersebut ditetapkan pada Munas 11, di mana ketika Munas tersebut Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini pun menjadi persoalan baru. Dengan putusan PT UN Jakarta ini, maka Ketua Umum Partai Golkar dan jajaran kepengurusannya dianggap tidak sah.
Sebagaimana diketahui, gugatan ini diajukan oleh M. Ilham Syah Ainun Matimo, kader aktif Partai Golkar, yang diwakilkan tim advokat dari Alvan Anudatar. Muhammad Kadafi, salah satu pengacara M. Ilham Syah, mengatakan bahwa gugatan didasarkan pada ketidaksesuaian penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Munas, 11 Partai Golkar dengan ad art Partai Golkar yang berlaku sebelumnya. Munas 11 yang menjadi dasar pengesahan ad art baru, dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 21 Agustus 2024. Sedangkan menurut ad art sebelumnya, Munas seharusnya dilaksanakan pada Desember 2024 setiap 5 tahun sekali, ujar kata Kadafi. Putusan PT UN Jakarta ini juga menggambarkan bahwa Munas 11 Partai Golkar kemarin tidak sah. Karena Munas menjadi dasar pengesahan ad art baru, yang dibatalkan PT UN. Artinya, hasil Munas 11 bisa dianggap tidak sah, termasuk penetapan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Respons Bahlil usai UI tangguhkan kelulusan program doktornya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia angkat bicara usai Universitas Indonesia, UI, menangguhkan kelulusan gelar doktornya. Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku belum mengetahui isi surat penangguhan kelulusan dari UI tersebut. Saya belum tahu isinya ya, saya belum tahu isinya, kata Bahlil di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 13 November 2024. Menurut dia, itu bukan sebuah penangguhan, melainkan hanya surat rekomendasi untuk perbaikan disertasinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember dan saya kan dinyatakan lulus itu setelah yudisium, dan yudisium saya kan Desember, katanya. Ia menambahkan, disertasinya memang masih harus diperbaiki sebelum nanti resmi diwisuda oleh UI. Namun, dirinya mempersilahkan awak media untuk menanyakan detailnya kepada UI. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi, baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya di UI aja ya, ujarnya. Sebelumnya, UI menangguhkan kelulusan Bahlil dalam program doktor. Informasi ini disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat UI Yahya Holil Stakuf dalam siaran persnya, Rabu, 13 November 2024. Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL, Bahlil Lahadalia, mahasiswa program doktor, S3, SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik, demikian bunyi siaran pers yang diteken Yahya. Menurut penjelasannya, keputusan tersebut diambil pada rapat koordinasi 4 organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. Dewan Guru Besar UI gelar rapat usai Bahlil lulus program doktor dalam 2 tahun kurang. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, menggelar rapat Komite I yang salah satu agendanya disebutkan tentang diskusi etika dan moral kasus Sekolah Kajian Strategik dan Global, SKSG, Jumat, 18 Oktober 2024. Rapat itu digelar usai mencuatnya kontroversi kelulusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dari program doktor di SKSG dalam waktu kurang dari 2 tahun. Mengutip pemberitaan Kompas.id, Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo menyebut pihaknya akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam kelulusan Bahlil dari SKSG. Kami akan koordinasi dengan Senat Akademik, kata Harkristuti. Terpisah, Bahlil buka suara terkait gelar doktor yang diraihnya dari UI dalam waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat cum laude. Menurut Bahlil, dirinya kuliah sesuai aturan yang ada. Saya nggak tahu, itu urusan internal kampusnya. Tetapi saya kuliah itu aturannya mengatakan bahwa minimal S3 itu. Dalam ranah saya akan by riset, itu minimal 4 semester, dan saya sudah 4 semester. Itu saja, ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024, dikutip Kompas.com. Ia menjelaskan, dirinya meraih gelar doktor tersebut setelah menjalani proses yang mencakup kuliah, konsultasi,
seminar, dan sidang terbuka promosi doktor. Saya sudah 4 semester, dan saya kuliah datang, konsultasi, seminar, semua ada itu turnya. Adapun Direktur SKSG UI periode 2021 hingga 2025 Athor Subroto mengatakan Ketua Umum Partai Golkar itu sudah menyelesaikan studi selama 4 semester. Dia menyebut semua mahasiswa bisa melakukannya sepanjang mau berusaha keras. Kita memperlakukan semua sama. Pak Bahlil ketika apli, program doktoral, pertama, kita tolak, kan. Dia cerita, kan, tadi. Baru setelah kedua atau ketiga, bisa masuk, tutur Athor, dikutip dari kompas.id. Diberitakan sebelumnya, Bahlil meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka promosi doktor SKSG UI. Sidang berlangsung di Gedung Makara Art Center UI pada Rabu, 16 Oktober 2024, dipimpin oleh Ketua Sidang Profesor Dr. I Ketut Surajaya, SS, MA. Penguji dalam sidang tersebut terdiri dari Dr. Margareta Hanita, SH, MSI, Profesor Dr. A. Hanif Sahag Hafur, Profesor Didik Junaidi Rajbini, MSc, PhD, Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI, dan Profesor Dr. Kosuke Mizuno. Sementara promotor sidang Dr. Bahlil terdiri dari Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSI, MM, serta kopromotor Dr. Teguh Dartanto, SE, ME, dan Athor Subroto, PhD. Subscribe, like, komen dan share agar channel ini dapat berkembang. Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045, Rakyat Sejahtera.